Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware. Kali ini dengan Reza di sini dan seperti biasa saya akan membahas handphone dan gadget keren lainnya. Di video kali ini kita kembali bersama Realme untuk membahas kategori mainstreamnya yang selalu ditunggu-tunggu para penggemarnya. Ini dia Realme 8. Dari informasi website resminya, HP ini baru bisa dimiliki pada bulan Mei. Namun silakan saja teman-teman cek di toko HP favorit kalian atau di marketplace. Kita akan lihat dan bahas apakah Realme 8 ini mampu membawa peningkatan dari Realme 7 atau bahkan sebaliknya. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Seperti biasa, Realme kembali menghadirkan versi standar dan versi Pro untuk Realme 8-nya kali ini. Realme 8 dibanderol dengan harga resmi di sekitar 3,6 juta rupiah dan Realme 8 Pro dibanderol dengan harga di 4,5 juta rupiah, di mana keduanya sama-sama menggunakan konfigurasi 8/128 GB untuk RAM dan storage-nya. Di dalamnya terdapat soft case, panduan manual, SIM card ejector, dan sebuah charger super cepat 30 watt yang dinamakan Dart Charger. Namun, kecepatan pengisian baterainya ini masih kalah cepat sama Narzo 20 Pro yang kemarin kita review. Sebelum kita bahas spesifikasinya, mari kita bahas dulu mengenai desainnya. Oke, kita mulai dari bagian belakangnya karena di bagian inilah yang paling menonjol dan cukup menjadi perbincangan oleh banyak orang. Desain belakangnya ini terbagi menjadi dua sisi bagian. Sisi realitas atau masa kini di bagian kiri, dan sisi ilusi atau masa depan di bagian kanannya. Realme nampaknya menggunakan tema futuristik ala-ala cyberpunk yang terkenal berani dan suka menabrak batasan. Tentu desain seperti ini ada yang suka dan ada yang nggak suka. Kalau saya sendiri sih suka-suka saja, tidak ada masalah sama sekali. Apalagi jika kita gunakan softcase bawaannya, desain bodi belakangnya ini menjadi tidak kentara. Build quality dari Realme 8 ini terlihat cukup baik. Bodinya dikelilingi frame berbahan metal yang cakep dan bodi bagian belakangnya ini masih berbahan plastik namun dengan material yang padat dan cukup berkualitas. Desain kamera belakangnya juga tampil apik dan kekinian. Bentuknya ini kotak simetris, tidak seperti Realme 7 yang sebelumnya memanjang vertikal. Next, kita lanjut ke bagian depannya. Di bagian atas sebelah kiri, terdapat kamera depan berbentuk punch hole. Desain bagian layarnya ini hampir tidak berubah dari pendahulunya Realme 7. Namun ada peningkatan luar biasa yang Realme 7 tidak punya, yaitu layarnya yang sudah menggunakan panel Super AMOLED. Layar Super AMOLED-nya ini lebih tajam, lebih kontras, lebih keluar warnanya, lalu lebih hemat daya juga, dan sudah menambahkan fitur in-display fingerprint sensor. Fingerprint sensornya ini cukup akurat, walau menurut saya masih lebih responsif fingerprint sensornya Realme 7 atau Narzo 20 Pro yang menggunakan tombol dedicated di bagian samping bodinya. Layarnya ini memiliki maksimum brightness di 1000 nits atau jauh melebihi maksimum brightness layar IPS pada umumnya. So, kita bisa menggunakan HP ini dengan nyaman ketika di kondisi outdoor ataupun kondisi ruangan yang penuh cahaya. Namun, konsekuensi dari layar Super AMOLED ini tentu ada di refresh rate-nya yang maksimal 60 Hz saja, tidak seperti Realme 7 atau Narzo 20 Pro yang sudah 90 Hz. Namun menurut mata saya, refresh rate di 90 Hz harus diimbangi dengan dapur pacu yang bagus pula, sehingga kita bisa memainkan game dengan lancar dan smooth di 90 fps. Dan menurut saya, Helio G95 ini belum layak disandingkan dengan layar 90 Hz untuk bermain game. Di bagian samping kanan terdapat tombol power dan volume suara. Di bagian kiri terdapat SIM card tray triple slot design. Dan di bagian bawah terdapat audio jack, lubang mic, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Overall, desain dari Realme 8 ini sih sudah cukup oke untuk handphone di budget 3 jutaan. Bobotnya lebih ringan dan bodinya pun lebih tipis sehingga beratnya pun hanya di 177 gram saja atau sekitar 20 gram lebih ringan dibandingkan Realme 7. Realme 8 ini menurut saya juga lebih pas di tangan saya ketika dipakaikan softcase bawaannya. Selanjutnya kita bahas jeroannya. Realme 8 ini dibekali dengan SoC MediaTek Helio G95 yang juga ada di Realme 7 dan Narzo 20 Pro. GPU-nya menggunakan Mali G76 dan CPU-nya masih menggunakan 2 core ARM Cortex A76 untuk komputasi berat dan 6 core ARM Cortex A55 untuk komputasi ringan. Untuk RAM-nya menggunakan 8 GB LPDDR4X dan kapasitas penyimpanannya mencapai 128 GB. Secara spek dan performa, Realme 8 ini sama persis dengan Realme 7 atau Narzo 20 Pro yang pernah kita review. Bicara soal baterai, HP ini memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Sepenggunaan saya sih HP ini cukup awet dan bisa tahan seharian selama bukan untuk full bermain game. Rata-rata penggunaan normalnya di atas 15 jam. Waktu pengisian dayanya juga sudah lumayan cepat. Dari 5% ke 100% memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit saja berkat Dart Charger-nya.
Selain fingerprint sensor, HP ini juga sudah punya face unlock walau belum 3D. HP ini juga sudah support NFC. Fitur ini sangatlah berguna di berbagai situasi dan kondisi. Satu lagi yang saya suka adalah kualitas speakernya. Walau belum stereo, namun suaranya cukup jernih dan lantang. Saya baca-baca speakernya ini ternyata sudah pakai teknologi high-res audio dari Direct. Kualitas suaranya akan lebih terasa jika kita menggunakan headset ataupun earphone berkualitas baik juga. Oke, sekarang kita ke performa gamingnya. Namun sebelum kita tes bermain game, saya mau highlight terlebih dahulu aplikasi pendukung bawaan Realme. Seperti biasa, Realme menggunakan aplikasi GameSpace. GameSpace versi terbaru ini sudah mengalami banyak peningkatan dari versi terdahulunya yang kami tes di Narzo 20 Pro 2 bulan yang lalu. Kini, data statistik yang ditampilkan secara overlay berpindah ke sisi kiri atas. Data statistik seperti FPS, suhu, dan persentase penggunaan CPU sudah berjalan secara real-time dan akurat. Sebelum dimulai, semua pengujian game pada kali ini akan kami setting menggunakan mode performance di GameSpace-nya. Di game pertama adalah League of Legends Wild Rift. Di sini saya menggunakan settingan grafik high dan mode 60 fps. Rata-rata FPS yang dihasilkan cukup stabil, yakni mendapatkan 55 sampai dengan 60 fps. Game kedua adalah PUBG Mobile. Di sini saya menggunakan settingan grafik smooth dengan frame rate ultra. Sayang sekali rata-rata FPS-nya hanya berkisar di 37 sampai 42 fps saja, belum berhasil menyentuh angka 60 fps. Game ketiga adalah Genshin Impact. Game ini memang game yang berat. Di sini kita hanya bisa menggunakan settingan grafik terendah atau lowest, dan rata-rata FPS-nya pun berkisar di 35 sampai 50 fps saja. Di game keempat adalah Black Desert Mobile. Game ini ternyata bisa kita jalankan di settingan grafik high dan FPS-nya pun juga cukup nyaman mencapai 40-50-an FPS. Namun, kami merasakan hawa yang cukup panas ketika memainkan game ini di settingan grafik tersebut. Selanjutnya kita beralih ke sektor kamera. Realme 8 ini dibekali dengan 4 lensa. Lensa utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro, dan lensa BW. Saya pribadi bukanlah orang yang expert di bidang fotografi, so impresi hasil jepretan kameranya ini adalah pendapat pribadi kami yang sangat subjektif. Menurut saya, hasil foto dari kamera utamanya ini sudah cukup baik, bahkan sedikit lebih baik dari hasil fotonya Narzo 20 Pro. Terdapat tambahan fitur yang asik dari Realme, mulai dari fitur tilt shift yang dapat menghasilkan gambar ala-ala miniatur, lalu ada Star Remote yang dapat mempertajam hasil tangkapan gambar bintang di malam hari, ya walaupun di langit dari rumah saya sih agak sulit dapat foto yang bagus ya. Untuk perekaman video, Realme 8 mampu untuk merekam sampai resolusi 4K dengan 30 fps dan terdapat juga resolusi 1080p di 60 fps. HP ini juga menyediakan mode stabilisasi video secara elektronik. Jika dirasa kurang, terdapat fitur Ultra Steady yang lebih agresif lagi. Ini perekaman dengan menggunakan kamera depan. Langsung disetting otomatis saja. Kayaknya ada efek-efek bokehnya sedikit ya. Menurut kami, Realme 8 ini performanya sama saja dengan Realme 7 atau Narzo 20 Pro. Kami sangat mengapresiasi langkah Realme yang mengupgrade layarnya dari IPS ke Super AMOLED. Walau ada konsekuensinya, yaitu refresh rate-nya harus turun dari 90Hz ke 60Hz. Namun sekali lagi, menurut saya sih nggak terlalu masalah ya. Dan ada satu hal lagi yang menurut saya peningkatannya sangat positif, yaitu sekarang handphonenya lebih ringan dan lebih tipis, sehingga menurut saya lebih enak dipegang aja gitu. Jadi menurut kami kesimpulannya adalah handphone ini sangat layak dipertimbangkan untuk budget 3,6 jutaan. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!